Halo, salam jumpa bersama saya Armosa Pesaribu di Raja Wali Channel. Sahabat Raja Wali Channel yang saya hormati, kali ini saya akan membawa tema nilai tindakan seorang pemimpin menunjukkan integritas dan kredibilitas serta komitmen dirinya. Sahabat, bila kita melihat banyak para pemimpin-pemimpin yang ada, baik di lingkungan perusahaan, di lingkungan sosial, di instansi-instansi pemerintah, maka kacamata masyarakat, kacamata rakyat, ini paradigma melihat pemimpin yang memiliki sesuatu integritas, kredibilitas, dan komitmen dirinya, maka lihatlah pada nilai tindakan yang diambil di dalam menyelesaikan dan menuntaskan masalah dari sisi norma-norma hukum, etika sosial kehidupan, di dalam psikologis sosial masyarakat, baik secara kultur atau budaya, maka kita akan melihat integritas seorang pemimpin itu benar-benar mewarnai sikap dari moral kepribadian dia yang dapat menjadi contoh kepada semua jajaran yang ada di bawahnya. Integritas seorang pemimpin kadang menjadi sesuatu pertaruhan di dalam masyarakat menilainya. Siap tidak siap, bila seorang pemimpin itu dinilai tidak mampu, kurang mampu, dan tidak layak, itu adalah hak masyarakat, hak rakyat yang menilai pemimpin yang ia pilih pada satu kapasitas yang ia jabat, yang ia duduki, atas promosi dirinya untuk dipilih dengan berbagai platform kerja, dengan berbagai program kerja, dan dengan berbagai permasalahan-permasalahan yang ia mampu selesaikan secara tuntas di dalam psikologi sosial kehidupan masyarakat yang saat ini marah dengan isu-isu yang sangat trendy, viral, framing, yaitu masalah-masalah di dalam psikososial kehidupan berbangsa di dalam negara ini. Saya ingin mengatakan dan ingin menyampaikan bahwa rakyat, masyarakat sudah cerdas. Apa yang disembunyikan dan apa yang dibungkus pada saat-saat seseorang pemimpin ingin menampilkan sesuatu daya tarik untuk masyarakat, untuk rakyat yang akan menggunakan hak pilihnya, maka rakyat sekarang dengan kejadian yang ada ini sudah sangat berhati-hati untuk melihat ke depannya. Mengapa?
pada saat permasalahan itu timbul dan menjadi penyakit sosial dalam kehidupan masyarakat secara psikologis, maka rakyat banyak terluka perasaan batinnya. Mengapa? Hukum sebagai panglima tertinggi di negara ini sudah kehilangan arah dari hasil perjuangan reformasi 22 tahun yang lalu. Pada saat reformasi itu menjadi kemenangan rakyat untuk kejayaan bangsa ini, sekarang reformasi itu sudah kehilangan arah, kehilangan pedoman, ada di persimpangan jalan. Makanya banyak para tokoh mengkritisi semua kebijakan-kebijakan yang ada di dalam pemerintahan. Maksud saya, seharusnya itu disikapi dengan memfasilitasi pertemuan, pembicaraan, dialog, atau melakukan hal-hal yang baik, apa yang tidak diinginkan oleh rakyat, apa yang tidak bisa diterima oleh rakyat. Seharusnya semua pemimpin di negara ini peka, karena emosional yang sudah terjadi di dalam psikososial kehidupan masyarakat kita ini sudah diambang batas, sehingga pengendaliannya ya kembali kepada gaya rezim Orde Baru. Kenapa? Karena ada beberapa pilar yang telah dimenangkan oleh rakyat di dalam memperjuangkan reformasi itu sudah tidak berdaya pada saat ini. Sudah hilang kendali dan sudah hilang arah. Kita lihat saja di sisi pemberantasan korupsi, itu merupakan sesuatu perjuangan reformasi. Apa yang terjadi? Korupsi semakin merajalela di era sesudah reformasi. Artinya apa? Ada satu kegagalan tujuan reformasi yang telah diperjuangkan oleh rakyat, itu menjadi kemenangan rakyat untuk kejayaan bangsa dan negara ini. Hilang kepercayaannya, sudah hilang kepercayaannya. Di sisi lain, hukum sebagai panglima tertinggi hanya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Bagaimana hukum itu ke samping kiri dan ke samping kanan? Masyarakat sudah membaca dan sudah mengetahuinya. Lantas kita masyarakat harus sadar, harus jeli. Mensikapi ini tidak perlu dengan emosi. Masih ada saluran-saluran yang bisa kita sampaikan kritik-kritik kepada pemerintah, kepada penguasa secara baik, secara santun. Kita lihat apa yang terjadi, pilar demokrasi yang sudah terancam kehilangan arah. Kalau tiga pilar ini tidak mampu diselesaikan secara baik, maka rakyat, masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada penguasa. Akhirnya amarah masyarakat, rakyat semakin tidak terbendung.
Mari pemimpin, penguasa melihat kembali, memperhitungkan integritas, kredibilitas, komitmen dirinya menjadi seorang pemimpin. Dia harus memperjuangkan apa? Pada tujuan dia sebagai seorang pemimpin, dia harus berbuat apa kepada rakyat yang memilih dia sebagai pemimpin, yang harus dia pertanggungjawabkan. Itu yang dinantikan oleh masyarakat rakyat bangsa ini. Maka kita harus sadar kembali. Tujuan kita melihat kita memilih seorang pemimpin, 3 faktor yang tidak bisa kita pisahkan, yaitu sesudah dia terpilih, kita lihat bagaimana suatu tindakan keputusan yang dia ambil itu menyangkut integritas. Bagaimana nilai keputusan tersebut menjadi sesuatu pemberlakuan bagi masyarakat banyak, rakyat, itu adalah kredibilitas. Artinya olah pikiran terhadap suatu keputusan tersebut sudah dipikirkan secara baik, itu berpihak kepada rakyat atau hanya membuat penderitaan kepada masyarakat dan rakyatnya. Yang berikutnya, kita melihat suatu tindakan, suatu keputusan seorang pemimpin. Apakah mengandung suatu komitmen dapat menuntaskan semua akar permasalahan yang menjadi titik kepuasan, rasa keadilan, rasa kenyamanan bagi masyarakat bangsa rakyat ini. Saya rasa banyak hal-hal yang kita lihat isu-isu belakangan ini. Mengapa masyarakat bangsa rakyat ini begitu hilang kesabaran sehingga tidak beretika di dalam media sosial? Ini adalah kelemahan dari sisi penegakan hukum, bahwa kita lupa pada saat reformasi permintaan rakyat bagaimana hukum menjadi panglima di negara ini, hukum menjadi panglima di negeri ini. Dan yang kedua, rakyat menginginkan bagaimana pemberantasan korupsi dapat ditekan sebaik mungkin, dihilangkan. Namun masyarakat rakyat melihat pada saat negara mengalami suatu kesusahan, masyarakat mengalami suatu penderitaan akibat pandemi COVID-19, korupsi di negara ini semakin merajalela di semua sektor, di semua lini. Seolah-olah kebijakan ini tidak terukur. Bagaimana masyarakat merasakan kebijakan yang tidak terukur ini menjadi hempitan, hempasan penderitaan di tengah kemelut pandemi COVID-19, tidak menjadi sesuatu acuan kebijakan dan tindakan pemimpin-pemimpin yang ada. Disitulah rakyat berteriak. Jangan rakyat sampai mengeluarkan kata-kata ampera, amanat penderitaan rakyat, perhatikan. Ini yang perlu kita sikapi secara baik. Tetapi saya menghimbau kepada masyarakat, kita harus berpikir kritis dari semua apa yang harus kita sampaikan. Kita harus cari jalur yang tepat untuk menyampaikan suatu kritikan. Apakah melalui wakil yang kita pilih,
semua kritikan-kritikan ini bisa mereka dengar, atau kita menyampaikan hal ini secara santun untuk mengeluarkan pendapat di muka umum secara tertib. Semua ada caranya. Bersikaplah kita secara dewasa, mengkritisi semua kebijakan yang kita lihat merupakan satu tindakan dari pemimpin-pemimpin yang ada, yang mungkin kurang menunjukkan integritas dan kredibilitas serta komitmen dirinya pada saat dia ditunjuk, diangkat, dipilih menjadi seorang pemimpin atas amanah rakyat. Seharusnya semua pemimpin sadar, baik yang dipilih, yang diangkat, yang ditunjuk, dia adalah orang yang diberikan amanah oleh rakyat, di mana amanah tersebut dikerjakan, dijalankan, dilakukan secara baik, karena amanah itu kembali pemberlakuannya, hasil kerjanya kepada rakyat. Sahabat Raja Wali Channel yang berbahagia, kita ke depan harus berhati-hati untuk memilih pemimpin, mengangkat dan menunjuk pemimpin. Karena rakyat semakin cerdas, kita harus sangat berhati-hati ke depan memilih wakil-wakil kita, di mana wakil-wakil kita yang kita serahkan aspirasi kita kepada wakil-wakil kita, apakah wakil-wakil kita menjalani aspirasi itu sebagian dari amanah tugas dia sebagai wakil rakyat. Sahabatlah yang menilai semua itu, bukan saya. Saya hanya melihat dari kacamata yang saya ketahui, dari kacamata yang saya pahami, dari perasaan batin yang saya rasakan, bahwa negara kita, penguasa, pemerintah yang ada sudah kehilangan arah reformasi yang diperjuangkan oleh rakyat pada tahun 1998. Sekarang sudah berusia 22 tahun. Disitulah kita harus jeli mengamati dan mencermatinya. Sahabat, demikian yang bisa saya sampaikan. Apapun hasilnya, sahabat yang mendengar, apapun hasilnya, sahabat yang menilai, yang menentukan sikap untuk bagaimana sahabat ke depannya di dalam memilih seorang pemimpin untuk bangsa dan negara ini. Sampai jumpa bersama saya, Armo Sama Saribu, di Raja Wali Channel. Bye.